Baik, bisa dimulai. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 akan membawakan hasil diskusi kami. Sebelum itu, perkenalkan kelompok 7. Yang pertama, Melisa Nasa Alvita, Okta Safila, Niken Aisyah Febrianti, dan saya sendiri Ahmad Faridin. Di sini saya sebagai moderator yang akan memimpin jalannya acara. Yang pertama, pemaparan materi hasil diskusi kelompok kami, dan yang kedua nanti sesi tanya jawab. Baik, biar tak lama-lama, untuk rekan-rekan semuanya yang memaparkan materi, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Mas Moderator. Selanjutnya, kami di sini akan membahas tentang ruang lingkup New Public Management. Yaitu yang pertama tentang pengertian New Public Management, yang kedua paradigma New Public Management, yang ketiga tujuan New Public Management, yang keempat prinsip-prinsip dari New Public Management, yang kelima orientasi New Public Management, dan yang terakhir karakteristik New Public Management. Pengertian New Public Management menurut beberapa ahli. Yang pertama menurut Mahmudi. New Public Management atau MPM merupakan teori manajemen publik yang beranggapan bahwa praktik manajemen sektor swasta adalah lebih baik dibandingkan dengan praktik manajemen sektor publik. Yang kedua menurut Friedrichshaim, New Public Management merupakan satu paket ide, filosofi politik, upaya metode, teknik, dan sebagainya yang digunakan untuk mereformasi administrasi publik. Dan yang terakhir, menurut Golem Biski, yaitu New Public Management sebagai upaya pembebasan manajemen publik dari kungkungan konservatisme administrasi klasik dengan memasukkan prinsip-prinsip sektor privat ke sektor publik. Berdasarkan uraian dari di atas, dapat disimpulkan bahwa New Public Management adalah sebuah konsep manajemen publik atau pemerintahan baru yang menerapkan praktik kerja sektor privat ke sektor publik untuk menciptakan efisiensi dan efektivitas kinerja pemerintah daerah sehingga akan tercipta welfare society atau kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, paradigma New Public Management. Paradigma New Public Management dipandang sebagai pendekatan dalam administrasi publik dengan menerapkan pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh dari dunia bisnis dan disiplin lain untuk memperbaiki efektivitas, efisiensi, dan kinerja pelayanan publik pada birokrasi modern. Karena muncul pertama kali, New Public Management hanya meliputi 5 doktrin, yaitu 1. Penerapan deregulasi pada line manajemen. Yang kedua, konversi unit pelayanan publik menjadi organisasi yang berdiri sendiri. Yang ketiga, penerapan akuntabilitas berdasarkan kinerja terutama melalui kontrak antara regulator dan operator. Yang keempat, penerapan mekanisme kompetensi seperti melakukan contracting out, dan memperhatikan mekanisme pasar. Next, tujuan New Public Management yaitu untuk merubah administrasi publik sedemikian rupa sehingga kalaupun belum bisa menjadi perusahaan, ia bisa lebih bersifat seperti perusahaan. Administrasi publik sebagai penyedia jasa bagi warga harus sadar akan tugasnya untuk menghasilkan layanan yang efisien dan efektif. Prinsip-prinsip New Public Management menekankan pada manajemen keahlian, manajemen profesional dalam mengendalikan organisasi, standar-standar yang tegas dan terukur atas performa organisasi, termasuk klarifikasi tujuan, target, dan indikator-indikator keberhasilannya. Peralihan dari pemanfaatan kendali input menjadi output dalam prosedur-prosedur birokrasi, yang kesemuanya diukur lewat indikator-indikator performa kuantitatif. Peralihan dari sistem manajemen tersentral menjadi desentralisasi dari unit-unit sektor publik. Pengenalan pada kompetensi yang lebih besar dalam sektor publik seperti penghematan dana dan pencapaian standar tinggi lewat kontrak dan sejenisnya. Menekankan pada praktek-praktek manajemen bergaya perusahaan swasta seperti kontrak kerja singkat, pembangunan rencana korporasi dan masyarakat dan
pernyataan misi, penekanan pada pemangkasan efisiensi, dan melakukan lebih banyak dengan sumber daya yang sedikit. Orientasi New Public Management. Orientasi The Draft, yaitu mengutamakan nilai efisiensi dalam pengukuran kinerja. Orientasi Downsizing dan Decentralization, yaitu mengutamakan penyederhanaan struktur, memperkaya fungsi, dan mendelegasikan otoritas kepada unit-unit yang lebih kecil agar dapat berfungsi secara cepat dan tepat. Orientasi In the Search of Excellence, yaitu mengutamakan kinerja optimal dengan pemanfaatan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Orientasi Public Service, yaitu menekankan pada kualitas, misi, dan nilai-nilai yang hendak dicapai organisasi publik, memberikan perhatian yang lebih besar kepada aspirasi, kebutuhan, dan partisipasi atau user dan warga masyarakat, memberikan otoritas yang lebih tinggi kepada pejabat yang dipilih masyarakat, termasuk wakil-wakil mereka, menekankan social learning dalam memberikan pelayanan publik, dan menekankan pada evaluasi kinerja secara berkesinambungan, partisipasi masyarakat, dan akuntabilitas. Karakteristik New Public Management. Manajemen profesional di sektor publik, adanya standar kinerja dan ukuran kinerja New Public Management. Penekanan yang lebih besar terhadap pengendalian output dan outcome, pemecahan unit-unit sektor publik, penciptaan persaingan di sektor publik, pengadopsian gaya manajemen di sektor bisnis ke dalam sektor publik, menekankan pada disiplin dan penghematan lebih besar dalam menggunakan sumber daya. Baik, cukup sekian dari kelompok kami. Selanjutnya, sesi tanya jawab apabila dari teman-teman mempunyai pertanyaan, bisa ditanyakan. Saya ingin bertanya. Baik, dengan siapa? Nah, karena saya Alvina Damayanti, saya mau bertanya ke kelompok 7, yakni bagaimana penerapan New Public Management di Indonesia pada saat ini. Terima kasih. Oke. Ini saya tampung dulu atau bagaimana, Bapak? Atau bisa dijawab langsung? Ditampung dulu saja, Mas. Oke, untuk yang lain, mungkin ada pertanyaan? Saya mau bertanya. Ya, dengan siapa? Saya Vina Septivia Shirley Anggraini mau bertanya ke kelompok 7. Ya, silakan. Dalam administrasi publik kan terdapat perspektif lain ya selain New Public Management ini. Salah satunya itu ada Old Public Management atau OPM. Nah, bedanya New Public Management dengan Old Public Management ini seperti apa ya? Baik. Terima kasih. Untuk yang ingin bertanya lagi, mungkin cukup 3 pertanyaan. Saya mau bertanya. Ya, dengan siapa? Muhammad Jeffrey Maulana. Saya ingin bertanya kepada kelompok 7, apa sih contoh dari New Public Management jika diterapkan di dalam perkuliahan administrasi publik? Bisa diulangi, Mas? Soalnya suaranya putus-putus. Apa sih penerapan dari New Public Management, contoh dari penerapan New Public Management jika diterapkan di perkuliahan administrasi publik? Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan semuanya. Untuk rekan-rekan
Yang bisa menjawab, silakan. Baik, di sini saya Niken F. Febrianti akan menjawab pertanyaan dari Mbak Vina, yaitu apa perbedaan dari Old Public Management dan juga New Public Management. Oke, yaitu perbedaannya terletak pada orientasi tujuan. Apabila Old Public Management menggunakan pengutamaan pada tujuan organisasi dan manusia sebagai makhluk mekanistik, sedangkan New Public Management menggunakan pengutamaan pada tujuan individu dan sosial. Kemudian untuk nilai, Old Public Management menggunakan nilai efisiensi, ekonomi, dan efektivitas, sedangkan New Public Administration itu menggunakan relevansi sosial, equity, orientasi pada klien. Kemudian untuk struktur organisasi, Old Public Management menggunakan hierarkis, partisipatif. Kemudian untuk proses, Old Public Management menggunakan manajemen tradisional, sedangkan untuk New Public menggunakan distribusi, integratif, boundary exchange, dan socio-emosional. Bagaimana Mbak Vina, apa bisa diterima? Iya, bisa. Terima kasih jawabannya.
Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Elvina, bagaimana penerapan NPM di Indonesia pada saat ini. Di sini saya mengambil contoh penerapan NPM di Indonesia, yakni pada pemerintahan daerah. Sejalan dengan penerapan otonomi daerah di Indonesia mulai tahun 2004, penerapan NPM ini memberikan dampak positif pada beberapa hal. Misalnya, peningkatan efisiensi dan produktivitas kinerja pemerintahan daerah yang pada akhirnya mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik. Sedangkan dampak negatif dari penerapan NPM sendiri, seringkali pemerintah menerjemahkan NPM secara salah. Seperti salah satu prinsip NPM yaitu pemerintah wirausaha yang menyarankan kepada pemerintah untuk berinovasi dalam menciptakan sumber-sumber pendapatan baru ini diterjemahkan secara salah. Dan pada akhirnya penerapan NPM ini dijadikan sebagai ladang korupsi baru dan membuat kualitas dari pelayanan publik justru menurun. Mungkin itu saja. Apakah bisa diterima? Iya, bisa diterima. Terima kasih. Sama-sama. Baik, saya mencoba menjawab pertanyaan dari Mas Jeffrey. Iya, monggo. Sebenarnya, kalau sepengetahuan saya, NPM atau New Public Management menurut Chemistry dalam Den Haag didasarkan pada public choice theory. Teori ini menekankan pada kemampuan individu seseorang dibandingkan dengan kemampuan publik secara bersama-sama. Pokok intinya itu mengurangi peran pemerintah, terus membuka peran swasta, berfokus pada kepentingan publik yang luas. Jika dicontohkan dalam perkuliahan ilmu administrasi publik, mungkin bisa seperti ini. Mahasiswa lebih aktif dalam mendalami ilmu administrasi, lebih
mencari referensinya lebih luas daripada dosen yang memberikan ilmu atau memberikan pembahasan. Seperti itu, Mas Jeffrey. Oke, baik, tapi apakah ada contoh lain selain dari mahasiswa lebih mencari referensi lebih banyak dari dosen? Sepertinya kalau misalkan mahasiswa mencari referensi lebih daripada dosen itu udah terjadi sebelum dari NPM ini. Dan itu memang sudah menjadi tugas mahasiswa sendiri. Mungkin mahasiswa bisa melakukan penelitian atau research. Iya, Bagaimana, Dima, Mas nggak Jeffrey? apa-apa, Mbak. Iya, Dima, nggak apa-apa. Apakah bisa diterima? Iya, nggak apa-apa, bisa diterima. Terima kasih. Sama-sama. Baik ya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Hayat. Dari kelompok kami, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Mas Barudin, ini ada pesan dari Pak Hayat di chat dari grup ini. Katanya beliau lagi ada rapat sama pimpinan. Terus bagaimana? Sepertinya bisa langsung ditutup aja sih. Nggak tahu ya. Untuk hari ini ada berapa presentasi? Berapa kelompok? Yang kemarin-kemarin 2 kan? Satu yang sekarang. Satu yang sekarang untuk kelompok 7 saja yang presentasi. Oh gitu ya. Gimana untuk yang teman-teman yang lain? Kesepakatannya bagaimana? Ditutup aja Mas, soalnya itu Hayat bilang di chat kalau habis sesi tanya jawab itu moderator harus nutup. Gitu ya? Iya. Baik. Terima kasih untuk rekan-rekan semuanya. Terima kasih atas waktunya. Dari kelompok kami cukup sekian. Apabila dari tadi banyak kesalahan, kami mohon maaf. Kalau ada yang kurang paham bisa join chat WA pribadi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.